Perang Dunia II kedua tidak hanya membunuh jutaan orang Jerman, namun juga menghancurkan kota-kota indah mereka, seperti halnya kota Berlin. Berlin yang menjadi ibu kota Jerman mengalami pembunuhan berat dari sekutu Barat maupun Soviet, yang kemudian diserang melalui darat oleh tentara merah hingga hancur lebur. Pertempuran Berlin tidak hanya melibatkan satuan militer Jerman, namun juga penduduk sipil. Bahkan banyak anak-anak yang ikut memanggul senjata untuk ikut membela negara. Seperti apa ceritanya? Tonton terus video ini sampai selesai. Dalam operasi Vistula Oder Januari 1945, tentara merah Soviet dan Angkatan Darat Polandia berhasil merebut beberapa wilayah pendudukan Jerman hingga mencapai Sungai Oder, yang dilanjutkan dengan melintasi garis Oder-Neisse. Saat itu, pasukan Soviet yang terlibat dalam operasi Vistula Oder dibagi menjadi 3 front kekuatan. Front Belorusia ke-1 dipimpin oleh Marskal Georgi Zhukov, Front Belorusia kedua dipimpin oleh Marskal Konstantin Rokossovski, dan Front Ukraina ke-1 dipimpin oleh Marskal Ivan Konev. Kekuatan 3 front tentara merah sekitar 2.500.000 orang, ditambah unsur dari Angkatan Darat Polandia sekitar 180.000 orang. Persenjataan mereka adalah 41.600 artileri, 7.500 pesawat, dan 6.250 lapis baja berbagai jenis. Khusus untuk merebut Berlin, jumlah pasukannya adalah 1.500.000 orang dari Front Belorusia ke-1 dan Front Ukraina ke-1. Ibu kota Berlin dilindungi oleh sekitar 1 juta orang yang melingkar dari timur hingga barat. Sementara pertahanan dalam kota Berlin berkisar 85.000 orang dari angkatan bersenjata, SS, polisi, beserta milisi lokal, termasuk milisi anti-komunis dari Eropa. Untuk mengantisipasi serangan Soviet, pertahanan Berlin dibagi menjadi 8 sektor yang dipimpin oleh seorang kolonel hingga jenderal. Sementara distrik militer pusat kota dipegang oleh Brigadefuhrer Wilhelm Mohnke yang membawahi sekitar 2.000 orang, termasuk pengawal Hitler yang berjumlah 800 orang. Pertempuran Berlin secara resmi dimulai dari tanggal 16 April 1945 saat tentara merah melakukan serangan terhadap pertahanan Jerman di Zillaweg, 56 mil dari Berlin. Pertempuran tersebut berakhir pada tanggal 19 April. Para pembela Jerman yang masih hidup kemudian melarikan diri ke berbagai arah, termasuk ke Berlin. Akibat dari mundurnya para pembela pertahanan, jalan menuju Berlin menjadi terbuka lebar. Tanggal 19 April, setelah menghancurkan pertahanan Jerman di dataran tinggi Zilau, Front Belorusia ke-1 maju merebut Bernau, Strasbourg, dan Atlanberg. Keesokan harinya, tanggal 20 April bertepatan dengan hari ulang tahun Hitler, Korps Senapan ke-79 bagian pasukan kejut ketiga dari Front Belorusia ke-1 meluncurkan serangan artileri ke Berlin untuk pertama kalinya, yang membuat orang-orang di pusat kota Berlin panik dan kaget. Di dalam Führer Bunker, Hitler memerintahkan peluncuran Operasi Clausewitz yang menyerukan pengosongan kota dan menjadikan Berlin sebagai kota garis depan. Semua dokumen yang berkaitan dengan militer dan Nazi dibakar serta dihancurkan. Tanggal 21 April, 3 front Soviet mulai mengepung kota Berlin. Front Belorusia kedua menyerang grup tentara Vistula dari ujung jembatan Stalin. Front Belorusia ke-1 maju ke arah timur dan timur laut kota menuju Hohenshausen, Marsan, Honau. Sementara Front Ukraina ke-1 maju menyerang pusat grup angkatan darat hingga mencapai garis Amerika di Elbe. Sekitar pukul 11.30, Soviet menembaki pusat kota dengan tembakan artileri berat. Akibat tembakan artileri terus-menerus, Korpanzer 56 Jerman mundur ke garis Marhan-Kopernik dan kehilangan kontak dengan Angkatan Darat 9. Hal ini membuat Hitler menuduh mereka telah lari dari pertempuran. Akibatnya, Komandan Helmut Wilding nyaris dihukum mati. Front Ukraina ke-1 berhasil merebut kota Spremberg dan Cottbus dan mencerai-beraikan pasukan pusat grup Angkatan Darat. Angkatan Darat ke-9 Jerman di dekat König Wusterhausen juga berhasil dipukul mundur oleh 2 front Soviet yang memungkinkan serangan infanteri ke dalam kota Berlin.
Tanggal 22 April, unit terdepan Front Ukraina ke-1 menduduki Sosen dan terus bergerak merebut Hitterfelde, Marienfelde, dan Langwit. Tank-tank Front Ukraina ke-1 menghancurkan setiap perlawanan dan menembus daerah pemukiman. Detasemen Jenderal Felix Steiner kemudian mendapat perintah untuk melakukan serangan balik, namun tidak berdaya menghadapi Soviet dan kemudian mundur. Akibat mundurnya pasukan Steiner, Hitler marah besar dan mengamuk. Ia secara lantang menyalahkan jenderal-jenderalnya, dan pada hari itu Hitler menyatakan perang telah kalah dan ia tidak akan pernah keluar dari Berlin. Tentara ke-12 kemudian menjadi harapan terakhir Hitler untuk membebaskan Berlin. Sore harinya, tentara pengawal ke-8 Jenderal Vasily Zhukov bagian Front Belarusia ke-1 merebut pinggiran kota Dalvit, Sukonece, Vitstenau, Ransdorf, Friedrich II, dan Wedensklos. Dan pada malam harinya berhasil merebut Kronau dan Falkenfeld. Tanggal 23 April, tentara pengawal ke-8 menyeberangi sungai Spree dan Dahmi dekat Kopenik. Pasukan ini berhasil merebut distrik Karlshorst, Uhlenhorst, Sonoway, dan Kopenik. Pasukan kejut ke-5 Jenderal Nikolai Persarin bagian dari Front Belarusia ke-1 terlibat pertempuran di pusat ternak Torkowerstrasse dan stasiun kereta Berlin Ostkreuz. Menjelang tengah malam, pasukan kejut ke-5 mulai menyeberangi Spree dekat Taman Treptow. Tanggal 24 April sekitar pukul 4.30 pagi, Korps Panzer 56 melakukan serangan terhadap posisi pasukan kejut ke-5. Karena kalah jumlah personel hingga persenjataan, serangan tersebut gagal total. Pukul 6 pagi, pasukan Jenderal Zhukov bergerak maju menuju Fried dan Neukölln hingga Bandar Tempelhof. Sementara pasukan tank pengawal ke-1 Jenderal Mikhail Katukov menyerang melalui terusan Tetlov. Angkatan Darat ke-9 Jenderal Theodor Bass yang mundur dari daratan tinggi Zilau berusaha menerobos pasukan Soviet di wilayah danau dan hutan Spree untuk bergabung dengan tentara ke-12. Aksi penerobosan tersebut kemudian dikenal sebagai Pertempuran Helper. Dalam pertempuran tersebut, Angkatan Darat ke-9 berhasil dihancurkan oleh Soviet dan sisa pasukan melarikan diri. Tanggal 25 April di sisi utara, 3 korps Soviet bertempur dengan unit Jerman di Simonstadt, Plotzense, Westhaven, Moabit, dan Alexanderplatz. Di sisi timur, tentara kejut ke-5 bertempur di Friedrichshain dan Ostbahnhof. Di sisi selatan dan tenggara, Korps Senapan Pengawal ke-28 bagian dari Tentara Pengawal ke-8 beserta pasukan tank ke-1 bertempur di Tempelhofer, Neukölln, Markendorf, Nikolasse, dan Grunwald. Hari itu, Tentara Pengawal ke-5 bagian dari Front Ukraina ke-1 bertemu dengan patroli Divisi Infanteri ke-69 Amerika di Sungai Elbe. Pertemuan tersebut kemudian dikenal sebagai Hari Elbe. Pertemuan secara resmi antara dua perwira tinggi Soviet Amerika dilakukan di wilayah Torgu, Barat Berlin pada keesokan harinya. Tanggal 26 April, tentara ke-12 melalui Barat Daya berhasil mencapai Bilit dan terlibat pertempuran dengan Korps Tank Pengawal ke-10. Di sisi selatan, Divisi SS ke-11 Norland termasuk milisi anti-komunis Prancis mundur dari Neukölln dan menuju pusat kota. Pasukan ini berhasil menghancurkan 14 tank Soviet. Pasukan tentara pengawal ke-8 terus bergerak merebut Victoria Park, Kurfürstenstrasse, dan terusan Landwehr. Tanggal 27 April, Korps Senapan Pengawal ke-28 berhasil melewati posisi Jerman di Nollendorf-Flat dan Lützow-Flat untuk maju ke Budapester-Strasse. Tank-tank Soviet mencapai kebun binatang dan terlibat pertempuran sengit dengan pasukan benteng artileri. Pasukan kejut ke-5 masih bertempur antara Spree dan Alexanderplatz. Sementara Korps Senapan ke-9 di sisi lain sungai berhasil menembus Kreuzberg dan mencapai Moritzplatz di sepanjang Oranienstrasse. Akibat mendekatnya Soviet ke pusat kota, banyak tentara dan warga sipil Jerman berusaha melarikan diri menuju garis Amerika, yang membuat pengungsi di sisi barat semakin menumpuk. Komandan tentara ke-12 Jenderal Walter Weng bersusah payah melindungi serta memberi makan para pengungsi yang jumlahnya hampir 300.000 orang. Fakta yang mengejutkan adalah Jenderal Weng terus melakukan serangan ke timur bukan karena untuk membebaskan Berlin, melainkan untuk mengevakuasi pasukan dan warga sipil dari brutalnya pertempuran Berlin.
orang-orang yang berhasil dievakuasi kemudian menyerahkan diri kepada pasukan Amerika. Tanggal 28 April, divisi pemuda dari Korps 20 tentara ke-12 menyerang dari arah barat daya menuju Berlin. Pertempuran meletus di Danau Wilhelmsee di barat daya Potsdam. Hari itu, sekitar 25.000 orang dari Angkatan Darat ke-9 dan pengungsi warga sipil berhasil mencapai posisi tentara ke-12. Namun mereka kelelahan dan telah kehilangan lebih dari 30.000 orang dalam pertempuran Elbe. Akibat saling menyalip dan kurangnya koordinasi, dua front Soviet sempat saling tembak. Tentara pengawal ke-8 dari front Belorusia ke-1 terlibat baku tembak dengan pasukan tank pengawal ke-3 dari front Ukraina ke-1 yang menimbulkan korban tidak sedikit. Kini mereka tidak hanya siaga jika bertemu musuh, namun juga siaga jika bertemu dengan tetangga front mereka. Hari itu, Korps Senapan ke-79 menerima perintah untuk merebut Reichstag. Ketika maju, pasukan ini mendapat perlawanan berat di jembatan Moltke. Divisi Senapan ke-150 bagian dari Korps Senapan ke-79 terus bergerak untuk mencapai Kementerian Dalam Negeri yang nantinya bisa digunakan untuk merebut Reichstag dengan cepat. Untuk memperlambat gerak laju Soviet, orang-orang Jerman yang diduga atas perintah Hitler meledakkan sekat di bawah terusan Landwehr. Air terusan membanjiri terowongan Uban yang saat itu dipenuhi pengungsi dan tentara terluka. Korban tewas diperkirakan mencapai 500 orang. Malam harinya, Jenderal Weng melapor kepada Oberkommando Wilhelm Keitel bahwa pasukannya terpaksa harus mundur dari garis depan Berlin. Ia tidak dapat membebaskan Berlin tanpa dukungan dari Angkatan Darat ke-9. Jenderal Weng kemudian membawa sisa pasukannya, sisa Angkatan Darat ke-9 dan warga sipil melintasi sungai Elbe menuju garis Amerika. Pada malam yang sama di tempat lain, BBC menyiarkan berita negosiasi Himmler dengan Sekutu Barat. Hitler sangat marah dan memerintahkan agar Himmler ditangkap. Hermann Pegelein, perwakilan Himmler di Berlin, kemudian menjadi sasaran dan dijatuhi hukuman mati. Malam itu, Hitler membuat surat wasiat terakhirnya yang disaksikan oleh sejumlah petinggi militer dan Nazi. Tanggal 29 April di sisi barat laut, tank pengawal kedua menduduki istana Schloss Charlottenburg dan S-Bahn Jungfernheit. Di sisi utara, Korps Senapan ke-79 yang baru saja menghancurkan pertahanan di jembatan Moltke bergerak menuju Kementerian Dalam Negeri dan terlibat pertempuran sengit hingga hari berikutnya. Tanggal 30 April, Angkatan Darat ke-1 Polandia mulai berdatangan di pusat kota Berlin. Ditemukan bahwa pasukan Soviet menderita cukup parah, terutama akibat serangan dari benteng dan menara senjata di kebun binatang. Divisi Senapan ke-150 juga kesulitan menguasai Kementerian Dalam Negeri untuk menuju Reichstag, namun berhasil memecah pasukan melewati Königsplatz. Sepanjang sisa hari itu, 90 artileri serta peluncur roket Katyusha membombardir Reichstag dan parit pertahanannya. Divisi Senapan ke-171 di sisi kiri Divisi Senapan ke-150 terus menguasai gedung-gedung perkantoran diplomatik di sebelah utara Königsplatz. Pada hari itu, jumlah pembela Berlin yang tersisa tidak lebih dari 10.000 orang. Jenderal Welding melaporkan kepada Hitler jika para pembela kemungkinan akan kehabisan amunisi beberapa jam lagi. Sekitar pukul 14.30, Hitler dan Eva memasuki ruang belajar pribadinya dan kemudian melakukan bunuh diri. Eva tewas oleh racun cyanida, sementara Hitler tewas oleh tembakan pistol. Aksi bunuh diri kemudian diikuti oleh Joseph Goebbels dan istrinya beserta sejumlah jenderal dan loyalis Hitler pada keesokan harinya. Pukul 18.00, 3 resimen dari Divisi Senapan ke-150 menyerang Reichstag. Sekitar 1.000 orang berusaha menahan Soviet di gedung Reichstag. Pukul 10 malam, pasukan Soviet berhasil merebut ruang atas Reichstag dan mengibarkan bendera merah sekitar pukul 22.50. Dari malam 30 April hingga 1 Mei pagi, masih meletus pertempuran di beberapa tempat. Orang Jerman tetap enggan menyerah walau tidak ada harapan untuk menang. Pukul 4 pagi 1 Mei, Jenderal Hans Krebs dengan bendera putih menemui Jenderal Zhukov. Jenderal Krebs mengatakan
jika Hitler telah bunuh diri di bunkernya. Panglima tinggi angkatan bersenjata dan kepala negara dijabat oleh Laksamana Agung Karl Doni, sementara kanselir baru dijabat oleh Joseph Goebbels. Jenderal Krebs akhirnya kembali tanpa hasil, karena Soviet hanya menginginkan penyerahan total tanpa syarat. Pukul 10 pagi, Soviet melancarkan serangan artileri ke kantong pertahanan Jerman di Berlin Tengah, termasuk Führer Bunker. Unit Soviet dengan dukungan Polandia berhasil merebut Charlottenburg dan menembus garis pertahanan pusat Berlin Barat. Pukul 3 sore, komandan benteng Berlin menyerah kepada Soviet. Sementara para penghuni Führer Bunker mulai bersiap melarikan diri dan melakukan bunuh diri, termasuk Jenderal Hans Krebs dan Jenderal Wilhelm Budorf. Pukul 11 malam atas rekomendasi Jenderal Wilding, petinggi militer dan sipil bergerak menerobos ke barat laut. Kelompok pertama dari Kanselir Reich dipimpin oleh Jenderal Monke. Sementara divisi SS ke-11 Norland melarikan diri menyeberangi Sungai Spree. Anggota divisi ini banyak tertangkap dan terbunuh. Sisa-sisa pasukan dari divisi Panzermunzenfeld, Panzergrenadier ke-18 dan divisi Parasut ke-9 menerobos ke barat melalui Tiergarten. Dari sekian banyak pelarian di akhir pertempuran, hanya sedikit orang yang akhirnya mencapai garis Amerika di Sungai Elbe. Tanggal 2 Mei pagi, pasukan Soviet menyerang kantor Kanselir Reich, namun hanya mendapati perlawanan kecil karena orang-orang Jerman telah banyak yang melarikan diri. Pukul 8.30, Jenderal Wilding menemui komandan tentara pengawal ke-8. Di bawah arahan Jenderal Zhukov dan Kepala Staf Front Ukraina ke-1, Jenderal Wilding memerintahkan semua kelompok perlawanan untuk segera menyerah secara resmi. Ratusan pembela yang tersisa kemudian meninggalkan posnya dan menyerahkan diri, namun juga banyak yang memilih untuk terus melawan. Pada hari itu tanggal 2 Mei 1945, pertempuran Berlin secara resmi telah berakhir. Soviet kemudian menangkapi orang-orang Jerman. Sebanyak 180.000 orang digiring menuju sisi timur untuk dijadikan tawanan. Dalam pertempuran Silauhaig hingga Berlin, kerugian tiga front Soviet adalah 78.291 orang tewas dari Soviet dan 2.825 orang tewas dari Polandia. 274.184 orang luka-luka dari Soviet dan 6.067 orang luka-luka dari Polandia. 2.156 tank hancur, 2.000 artileri hancur, dan 900 pesawat hancur. Kerugian di pihak Jerman adalah 92.000 orang tewas, 200.000 orang luka-luka, dan 480.000 orang menjadi tawanan. Korban sipil sekitar 175.000 orang tewas. Khusus untuk pertahanan dalam Berlin, jumlah korbannya adalah 50.000 orang tewas. Pertempuran di Berlin secara resmi telah berakhir pada tanggal 2 Mei. Namun pertempuran berlanjut ke barat laut, barat, dan barat daya kota sampai akhir perang di Eropa. Tujuan mereka mundur selain ke timur sekali lagi agar bisa menyerah kepada Amerika Serikat. Perlu diluruskan, foto tentara Soviet mengibarkan bendera di atas Reichstag bukanlah foto pada tanggal 30 April yang dilakukan oleh Mikhail Minin, Alexei Bobrov, Bulatov, dan Koskarbaev. Foto tersebut adalah settingan yang diambil pada tanggal 2 Mei. Polandia juga berhasil mengibarkan bendera mereka di kolom kemenangan Berlin pada 2 Mei, yang kini diperingati sebagai Hari Bendera Nasional.